Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai perjanjian kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan penyuluhan mengenai kredit ketahanan pangan atau KKPE. Lalu apa yang dimaksud dengan KKPE? KKPE adalah kredit investasi atau kredit modal kerja yang diberikan kepada petani dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan sorghum. Apa manfaat yang didapat dari KKPE? Yang pertama, kredit dapat diberikan kepada petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan. Penyalurannya dapat dilakukan secara langsung maupun kelompok. Suku bunganya bersaing dan mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. Persyaratan umum dari KKPE. Yang pertama, mencakup dokumen legalitas pemohon. Kedua, mengisi formulir permohonan kredit penerima KKE dengan persyaratan tambahan seperti mempunyai identitas diri yang masih berlaku, telah melakukan usaha minimal 1 tahun, lalu penerima KKE tidak tercatat sebagai debitur atau nasabah bermasalah. Yang keenam, apabila penerima KKE berupa kelompok, maka kelompok harus terdaftar pada dinas-dinas terkait. Sasaran penerima KKE adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani atau kelompok usaha, maupun petani yang bergerak secara mandiri. Lalu petani sebagai anggota koperasi, dan yang ketiga, koperasi primer dalam rangka pengadaan pangan. Apa saja fitur yang dimiliki oleh KKPE? Yang pertama, limit kredit maksimal 100 juta. Jangka waktu kredit atau modal kerja sesuai siklus usaha dan tidak dapat diperpanjang, dan jangka waktu kredit investasi sesuai siklus usaha dan maksimum 5 tahun. 3. Suku bunga lebih ringan dari kredit umum karena mendapat subsidi dari pemerintah. Keuntungan dari menggunakan KKPE ini diantaranya kredit dapat diberikan kepada petani dengan mudah. Penyalurannya dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kelompok, dan suku bunga bersaing mendapat bantuan subsidi pemerintah. Langsung saja ke prosedur pencairan dan pengembalian KKPE. Prosedur awal pengajuan pemohonan KPPE sama untuk semua kegiatan usaha, baik dilaksanakan oleh petani, peternak maupun nelayan. Selain itu, sasaran dari KKPE ini dapat mencakup dari kelompok tani, kelompok usaha, hingga koperasi. Kemudian bagi petani secara individu wajib melakukan penyusunan rencana kebutuhan usaha atau RKU. Untuk kelompok wajib menyertakan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK sebagai dasar perencanaan kebutuhan KKPE. Untuk kegiatan usaha yang dilakukan secara mandiri, urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan KKPE dilakukan secara mandiri oleh petani atau peternak atau pekebun secara individu atau berkelompok. Permohonan tersebut diajukan kepada bank pelaksana yang bermitra dengan pemerintah. Jika petani tersebut merupakan suatu kelompok tani, maka kelompok tani tersebut harus telah disahkan oleh pejabat yang diberi wewenang dari dinas teknis atau badan tempat seluruh pertanian. Yang kedua, permohonan kredit diteliti oleh bank pelaksana, dan apabila memenuhi syarat, maka petani tersebut melakukan akad kredit sesuai bank pelaksana. Yang ketiga, bank pelaksana merealisasikan KKPE pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan yang diminta oleh petani. Kelompok tani atau koperasi meneruskan KKPE pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani dan anggota petani. Untuk memperjelas materi yang sudah saya sampaikan, di sini saya sudah menyiapkan folder yang dapat disimak dan dibawa pulang nantinya. Silahkan dicermati terlebih dahulu ya. Yang kebingungan silahkan untuk ditanyakan ya.
Bu Hesti izin bertanya kepada Mas Ihsan, bagaimana persyaratan kelengkapan dokumen jika ingin mengajukan kredit secara perorangan? Pertanyaannya Bu Hesti. Jadi kelengkapan dokumen kalau pengajuannya perorangan itu bisa dilihat di sini ya. Di sini sudah ditulis yang pertama itu fotokopi KTP pemohon, yang kedua fotokopi KK, 3 fotokopi surat nikah, yang keempat pas foto pemohon beserta istri atau suami berukuran 3x4 1 lembar. Lalu ada surat pernyataan bermaterai cukup menyatakan sebagai petani dan diketahui oleh kepala desa atau lurah. Yang terakhir, apabila menggarap lahan orang lain, diperlukan surat kuasa atau keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh kepala desa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esti atas pertanyaannya tadi. Jadi kenapa saya mengambil materi mengenai kredit ini? Karena saya berharap bahwa penyampaian materi saya dapat mengatasi permasalahan petani kecil dalam memenuhi modal yang ia perlukan untuk berusaha taninya, sehingga petani-petani kecil tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, dirinya, dan kelompok-kelompok petani yang ada di sekitar daerahnya. Terima kasih. Kegiatan kita pada hari ini, semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Bento, nama listrik. Aku nahan guyu. Modalku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku, kau seksiku. Sama ada semua. Akan melahirkan.